Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan seperti itu tadi perkenalan unit baru kita dari Sampurna Gun, dari keluarganya Sampurna. Oke teman-teman, seperti biasa ini adalah YouTube-nya Sanjaya Gun Shop. Mungkin jadi oke teman-teman, seperti biasa selamat datang kembali di Sanjaya Gun Shop, yang mungkin bisa jadi salah satu referensi tempat buat teman-teman cari sebuah unit dengan spesifikasi dengan kualitas sultan, tapi untuk harganya masih termasuk tergolong harga-harga pelajar. Oke, mari kita mulai untuk reviewnya ya. Ini unitnya semi auto seperti yang di depan video tadi. Sekarang kita bahas untuk spesifikasinya. Oke teman-teman, bagus banget ya untuk unitnya ya, cantik banget, gagah banget untuk modelnya. Ini unitnya sudah pakai regul, jadi untuk bagian dari konsumsi angin nggak bakal seboros unit-unit semi auto pada umumnya. Seperti kita ketahui, unit semi auto tanpa regul seperti yang biasa kita redikan kayak Emperor, setelah itu di unit Cobra atau mungkin di unit Monster itu nggak ada bagian dari regulnya, cuma ada tambahan plenumnya. Jadi untuk konsumsi angin pastinya kalah beda jauh kalau sama unit ini. Unitnya Sampurna, cantik banget. Ini baru kita redikan, salah satu unit baru yang ada di kita. Ini baru banget ya. Oke, balik dulu posisinya ya. Oke ya, untuk barangnya seperti ini. Kalau posisinya ditampilkan dari sebelah kanan. Oke, ini unitnya dari bagian rel gagah banget, dari bagian serombong gede banget, dari bagian tabung dia nyenol banget, kelihatan banget, nampak banget. Dan untuk bagian dari chambernya kelihatan banget gagahnya. Oke ya, ini untuk bagian dari popornya bisa dilipat juga, jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman fungsikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, terutama untuk penggunaan belusukan nantinya ya, untuk bagian dari popornya. Oke, kita bahas dulu di bagian dari larasnya. Kita buka dulu untuk bagian dari nempelnya untuk ngecek. Biasanya sih di kuningan teman-teman untuk bagian dari larasnya ini. Beneran pakai kuningan untuk warnanya kuningan, kayaknya dia sudah full kuningan. Oh bukan, ternyata larasnya pakai seamless tetap. Bagus banget teman-teman. Ini sebenarnya kalau mau kebuka susah sih untuk unitnya. Larasnya pakai seamless, mohon maaf. Dan untuk bagian dari modelnya cek dulu ya. Ini kalau dari OD-nya sih biasanya masuk ke OD 14-an kalau semi auto ya. Kalau unitnya semi auto. Ini bagus banget. Cancel dulu saja. Nah, oke. Pakai laras OD 14-an untuk unitnya. Bahannya seamless, alurnya pakai alur 12 ya. Untuk penutupnya agak mengecoh, kayak kuningan. Tapi untuk unitnya sebenarnya itu masih pakai unit-unit seamless untuk bagian dari unitnya ya, terutama di bagian laras dalamannya. Untuk alur kayaknya kita harus coba ngecek. Kita ambil HP dulu ya buat ngeceknya. Cek dulu teman-teman ya untuk bagian dari alurnya. Saya tadi lupa padahal sudah buka kokangnya, karena unitnya ini semi auto, otomatis untuk setiap kali kokangnya kalau teman-teman pengen masukin untuk bagian dari mimisnya nanti harus ditahan dulu ke bawah seperti ini. Terus juga udah lama nggak pegang semi auto saya. Belakang gini, itu ditaruh ke belakang seperti ini. Habis itu bisa teman-teman cek. Oh, saya yang ngecek ya, maaf. Saya lupa. Yang ngecek harusnya saya. Tuh alurnya kita coba cek alur berapa. Oh, dia masih pakai alur dengan jumlah yang banyak atau alur 12 untuk unitnya. Oke, untuk penggunaannya. Kalau semi auto biasanya untuk unitnya itu alurnya alur bagus biasanya ya. Unitnya seperti ini. Coba panjangnya. Ini ukurannya 25 cm ya. Tuh 60 cm. Panjangnya di 60 cm untuk bagian dari larasnya saja. Ini untuk unitnya itu termasuk agak unik sih kalau menurut saya ya. Soalnya dia itu untuk bagian dari suaranya itu kecil, kayak yang di awal video tadi. Itu untuk bagian dari suaranya sengaja saya kerasin sih di editannya ya. Dia kayaknya modelnya kayak model-model baffle sih kalau dilihat dari modelnya, tapi saya agak ragu juga untuk bagian dari dalamannya ini. Untuk serombong, dia itu pakai serombong OD22 ini buat dari serombong larasnya ya.
Serombong larasnya pakai OD22. Ya benar-benar ngebalut, benar bikin unitnya itu kelihatan gemuk untuk unitnya ya. Dan ini tertulis sedikit tulisan, kelihatan ada tulisannya kan di sana. Sampurnagan untuk unitnya. Masih keluarga Sampurna berarti ya. Total berarti kita sudah ada 4 unit Sampurna. Ada 5 sih sebenarnya, cuma yang dulu itu salah satu unitnya itu sudah nggak ada, sudah nggak ready lagi sampai sekarang. Unitnya dulu itu di unit Sampurna K9 atau apa ya tadi teman saya ngomong. Ya, di unit K9 dulu ada juga Sampurnanya. Modelnya persis kayak gini juga, tapi sudah lama kosong. Dan kayaknya mungkin untuk K9-nya kita ganti ke model yang semi auto kayak gini. Untuk keluarga penggantinya itu ya. Oke, berarti kita sudah ada Sampurna, Sampurna Gun, Sampurna Luxury Class, sama unit dari Sampurna Gun semi auto ini. Saya penasaran untuk bagian dari kualitasnya, terutama untuk bagian dari akurasi. Jadi mungkin bakal saya tambahin untuk beberapa tes akurasinya. Oke ya, ini kelihatan banget untuk bagian dari reel adaptornya. Ini ada sedikit berundak untuk unitnya ya. Untuk penggunaan pastinya tetap pakai di sini. Untuk penggunaan dari teleskop. Ini mungkin nanti bisa teman-teman fungsikan untuk penggunaan laser untuk yang depan ini ya. Panjang soalnya, jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatin. Di penggunaan laser, terutama kalau teman-teman nggak pengen teleskopnya itu kelihatan ada tambahan tanduknya buat tempat lasernya. Jadi mungkin lasernya bisa taruh di sini. Ini untuk unitnya itu bautnya baut stainless teman-teman. Bautnya untuk baut penguncinya di sini. Mungkin kayaknya di dalamnya ini sudah stainless juga. Mungkin ya. Oke. Dia pakai tabung 500 cc. Untuk penggunaan nggak perlu diragukan kalau unit-unit tabung 500 cc. Benar. Oh. Oke, nanti saya kasih spill dikit. Tabungnya 500 cc, jadi untuk penggunaan pastinya awet, irit, dan untuk daya jelajah mungkin bisa kita gunakan untuk jelajah di dalam hutan atau di perkebunan yang agak lama. Cocok untuk unitnya. Ini kalau teman-teman sering lihat unit-unit semi auto itu rata-rata kebanyakan di luar negeri ya. Jadi untuk penjualan di Indonesia semi auto itu sebenarnya ada, tapi nggak sebanyak yang di luar negeri. Di luar negeri ada juga yang auto deh. Kalau yang di Indonesia auto nggak boleh. Lebih dibatasi, paling tinggi di semi auto untuk penggunaannya. Untuk penggunaannya kalau auto dia itu pastinya 1 kali kokang, sekali tarikan picu dia itu langsung bakalan melesatkan mimis beberapa kali kalau yang auto. Kalau yang semi auto 1 kali kokang, 1 kali tembak, 1 kali tembak, 1 kali kokang gini ya. Tek. Di situ kita main picunya, tarik 1, dak 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 dak. Gitu untuk permainannya kalau semi auto. Kalau manual ya seperti biasanya. Tarik kokang masuk, tarik kokang masuk. Oke ya seperti itu ya. Untuk penggunaan jarang banget penggunaan semi auto digunakan untuk lomba sih, jarang. Rata-rata untuk penggunaan di berburu biasanya. Kalau teman-teman suka nonton videonya biasanya orang Australia yang mengendalikan jumlah kerbau liar, biasanya itu mereka pakai unit-unit yang modelnya seperti ini, bahkan sampai ke auto. Oke ya, ini unitnya itu sudah kepasang regul, jadi untuk konsumsi angin dia lebih terkendali, lebih irit, dan juga untuk penggunaan pastinya juga lebih awet nantinya. Oke ya. Ini untuk bagian dari pengisiannya nanti. Pengisian regulnya dari posisi sebelah kanan. Kelihatan ya untuk bagian dari regulnya ya. Sambungannya putih, nggak ada sambungan lain. Ini langsung disambung oleh regul. Biasanya kan itu kita kalau unit-unit yang ada sambungan regulnya itu kan ada sedikit pipa tambahan kecil di bagian belakangnya sini. Di depannya chamber, di belakangnya regul. Tapi untuk unit ini langsung kesambung regul. Jadi untuk bagian dari permainan dia langsung masuk ke bagian dari chambernya. Untuk permainan anginnya ya seperti biasanya. Cuma kalau unit-unit yang ada kepasang biasanya kalau tambahan kecil gini ya itu juga ngaruh ke bagian daya ledaknya. Biasanya itu dia kalau ada tambahan kecil, pipa kecil gini ya antara regul dan juga chamber, biasanya itu untuk daya ledaknya dia lebih gede. Kalau kayak gitu ya untuk penyetingannya lebih disettingkan ke buruan-buruan besar. Biasanya seperti itu. Biasanya. Jadi untuk regul itu dia lebih difungsikan sebagai penstabil konsumsi angin. Jadi dia biar lebih konsisten untuk penggunaannya, biar nggak cepat habis. Dan untuk posisi power yang ditampilkan, yang dihasilkan dari unitnya itu nggak menurun terus. Oke? Larasnya, tabungnya, reel telenya, bagian regulnya sudah ada. Ini untuk unitnya itu bagian dari outputnya ada di bawah sini. Unitnya ini sudah dilengkapi plenum teman-teman, tapi plenumnya tanam di dalamnya sini. Dalamannya sini itu dia ada plenumnya juga. Jadi untuk bagian di power bisa dipastikan untuk
bagian powernya, kencangnya mimisnya itu bisa kita prediksi sih untuk FPS-nya. Kalau menurut saya, kalau unit-unit yang berregul seperti ini biasanya itu paling tinggi 1000. Ya, nanti mungkin next video ya bakalan saya tes untuk bagian dari FPS-nya. Soalnya ini saya hanya kebagian di bagian akurasi karena untuk Chrono nggak ada di toko kebetulan ya, lagi dibawa sama teman kita. Oke, unitnya bagian dari chambernya pastinya sudah full CNC karena dia permainannya semi auto. Oke, full CNC, dan ini untuk bagian dari pernya dia masih pakai per biasa. Jadi kalau teman-teman nanti pengen rubah ke per yang lebih keras nanti bisa. Ini ruang valve-nya dia itu pengunciannya beda. Biasanya itu untuk ruang valve itu dia ada sedikit tambahan kecil gini. Kalau yang ini nggak ada, dia langsung malah untuk tutupannya itu ke dalam untuk unit ini. Unik sih untuk unitnya, tegas ya untuk bagian dari warnanya. Sebenarnya ada yang full hitam juga. Kalau warna hitam full nanti teman-teman bisa bayangkan dikit birunya ini diganti hitam. Ya oke ya, gitu aja biar lebih mudahnya. Sekarang tak balik, jangan dulu deh. Oke, untuk permainannya karena dia semi auto, otomatis nanti kita ngokangnya itu harus sedikit gimana ya jelasnya. Ketika kita ngokang, tak pakai aja kelamaan. Kalau kita ngokang kayak gini, kunci di bawah. Nah, untuk pemasukan mimis dan juga magazin, ini untuk magazinnya kayaknya beda juga teman-teman. Karena untuk unitnya itu dia ada pembatasnya kayak gini. Nah, ada besi pembatasnya di bagian sini. Jadi untuk permainan magazin kayaknya dia pakai magazin khusus bawaan dari unit ini. Saya belum menanyakan juga tadi untuk bagian dari magazinnya. Beneran ini ada besi pembatasnya, dan jadi untuk penggunaan nantinya teman-teman harus pakai magazin itu sih. Mungkin ya. Nanti dimasukkan magazin. Kalau teman-teman pengen masukin mimisnya, tinggal ya seperti biasa masukin gini. Main manual tinggal taruh bawah sini, tak. Nanti kayak gini. Dan pastinya untuk bagian dari penggunaan dia sudah nggak mau lagi ya ketika ditarik kayak gini picunya. Dan untuk permainan di semi auto seperti tadi, seperti biasa, kokang taruh di bawah, di situ dimasukin magazin. Setelah itu mainnya kayak gini, cuma ditaruh di atas saja. Tak cancel saja karena tadi untuk bagian dari konsumsi angin saya sudah menghabiskan banyak juga. Oke ya. Untuk bagian dari picunya ini bagus banget. Ini picu matte. Untuk bagian dari pengaturannya dia bautnya gede banget di bagian sini, baut matte-nya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke ya. Dan untuk safety-nya dia pakai model safety kecil banget. Nanti tak kasih video dikit ya, kecil. Ini di sini untuk bagian dari safety-nya. Kalau posisinya seperti ini, dia horizontal, dia itu posisinya tersafety. Kalau posisinya horizontal seperti ini, kalau posisinya seperti ini, vertikal, dia bisa kita tembakkan. Nah, balikin dulu untuk bagian dari single shoot-nya. Nanti takut hilang saya. Repot nanti. Beda juga soalnya bagian dari single shoot ini. Ya, dia ada tempat tersendiri untuk bagian dari besinya itu tadi. Oke, kita cancel, tahan, oke. Kelamaan. Nah ini coba. Nah, adalah agak delay ya buat suaranya ya, pecah. Soalnya ini di dalam ruangan. Jadi untuk penggunaan ya itu tadi, seperti itu tadi. Untuk unit ini dia itu di bagian popornya sudah dilipat, bisa dilipat. Jadi teman-teman nanti bisa fungsikan juga untuk popornya lipat seperti ini. Setelan power dari unit ini, oh tidak ada, iya, tidak ada untuk bagian dari setelan powernya. Dia otomatis mainnya kayak unit PCP bocap Jawa kamuflase. Dia itu nggak ada setelan powernya. Dan untuk penggunaan ya pakai bawaan pabrik. Tapi sekalipun ini untuk bawaan pabrik ya, untuk bagian dari setelan powernya, power bawaannya itu sudah gede sih untuk unit ini. Oke. Ini ada, oh ini penyetingan juga bisa teman-teman. Bisa teman-teman setting juga untuk regulatornya di sini. Nah, ini tempat setting regulatornya. Ada keterangan juga untuk menaikkan dan menurunkan settingannya juga. Bagus banget untuk unitnya ini. Wow. Cuma harganya ya. Ya harganya saya belum tahu teman-teman untuk pembuatan video ini. Jadi saya sengaja tulis di layar untuk harganya. Ini untuk bagian dari popornya dia model piton ya. Permainan pastinya lancar untuk unitnya. Nanti kalau teman-teman punya kendala di bagian sininya, popornya itu goyang dikit, nanti bisa dilepas untuk bagian dari sininya ya. Ini ada baut, 3 baut, 1, 2, 3, oh ada 4 yang satunya di sini. Nah, ini nanti teman-teman bisa lepas dulu, habis itu kencangin, ada baut dalam, di dalam sini itu ada bautnya.
ininya nanti dilepas saja biar lebih mudah. Habis itu nanti bisa kencangin pakai baut L. Ini untuk bagian dari framenya itu sudah besi juga teman-teman, full besi untuk unitnya ini, nggak ada bagian dari plastiknya. Bagus banget ini untuk bagian dari kualitas dari unitnya. Wow ya, bagus banget. Ini untuk bagian dari belakang. Biasanya kan untuk bagian dari railnya ini kan pakai itu kan teman-teman, pakai plastik kan biasanya, jadi mudah pecah, rawan pecah. Untuk unit ini tuh enggak, dia pakai besi untuk railnya. Bagian sambungannya pun juga besi, full besi ini. Sangar banget untuk unitnya ini. Oke, kayaknya kita harus coba untuk bagian dari akurasinya sekarang deh. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes ya untuk bagian dari akurasinya. Bentar, kita atur dulu untuk kameranya. Belum tahan nih. Bentar, tahan ini dulu untuk bagian dari targetnya. Oke, jadi untuk bagian dari targetnya sudah kepasang. Sekarang kita coba tes ya untuk unitnya. Ini karena untuk bagian dari apa itu, magazinnya saya belum ada magazin khusus. Ini harus benar-benar pakai magazin khusus. Soalnya tadi saya pakai coba di magazin ini, dia itu nggak bisa masuk karena terganjal dengan besi yang saya sebutkan tadi di awal ya, yang ada di posisinya di sebelah sini. Oke, karena kita pakai manual seperti biasa untuk permainannya, tarik kokang, habis itu kunci di bawah. Setelah itu kita masukkan untuk mimisnya. Saya pakai mimis 12 grain karena untuk bagian dari jaraknya ini nggak terlalu jauh, kurang lebih di 20 meteran. Oke, lepaskan, satu kunci ke bawah. Oke, sekarang kita coba ya. Atur dulu untuk bagian dari posisi bantalan bahunya. Oke. Ya, untuk permainan dari unit semi auto kalau nggak dipakai magazin ya agak nyusahin. Soalnya buat bagian dari penarikan kokang kita harus ngunci dulu, beda dengan unit-unit manual ya. Kalau yang manual kan sekali kokang dia bisa langsung kita masukin, nggak perlu ngunci lagi ke bagian dari bagian kokangannya. Oke, tarik kunci, masukin mimis, habis itu angkat ke atas, masukin pelan-pelan sini. Coba lagi sampingnya tipis. Pasti untuk pemakaian unit ini cocok di 13. Saya pakai tiger teman-teman untuk mimisnya. Iya, ini kelihatan di bagian sini untuk pergeserannya. Yuk, kita mainkan lagi. Sebenarnya saya pengen banget mainin buat bagian dari unit magazin, unit semi auto dengan penggunaan magazin. Dari dulu itu, unit Emperor, Monster maupun Cobra susah sih kalau Cobra. Unit-unit yang semi auto ya. Sebenarnya kita masih ada lagi satu unit semi auto dari merek Cobra yang ukuran gede, bukan Cobra yang kecil ya, untuk bagian dari unitnya. Oke. Tapi itu tadi rimbol ada beberapa Mas Fabi. Hah? Itu pesanan sing ning rak kono ini. Warna coklat sitok ar kuning. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Rimbol masih ready, jadi tenang saja. Tapi nggak bisa menjanjikan untuk ready-nya sampai kapan, saya nggak bisa menjanjikan. Kayak terus tuh Ali. Bahasa Indonesianya apa ya, rebutan terus. Oke. Untuk penggunaannya yang mungkin bisa saya coba untuk penggunaan di semi auto, terutama untuk penggunaan magazinnya mungkin kayaknya di Emperor. Emperor kita masih ready di 3 unit, warna hitamnya ada 2, yang merahnya 1. Mungkin next video ya saya bahas untuk unitnya. Bagus kayaknya. Itu Emperor salah satu unit semi auto pertama yang kita readykan. Terus itu muncul Monster, Cobra yang kecil, Cobra Pista, sama unit dari Cobra gede, cuma belum sempat saya bahas untuk Cobra yang besar. Oke, satu-satu. Biasanya kalau udah gini itu susah. Nah, dari itu kadang-kadang kalau ada pesanan untuk akurasi terutama ya, kalau unitnya kalau
sasarannya itu udah numpuk di atas semua, saya bilang selalu ya kita coba dulu ya Pak ya untuk penggunaannya. Kalau dia berhasil menjatuhkan teman-temannya ya kita lanjut, kalau nggak bisa ya saya putar manual ini. Nah, terus tetap modif miring ini. Soalnya kemarin saya itu waktu pas bikin tatakannya itu keliru ukur, saya bikin pas tengah bukan miring. Oke, sini lagi saja. Oke. Nah, berapa ini tadi? Yang hitam sudah dibawa teman saya. Kayaknya mau di packing ya kayaknya. Yang warna hitam. Baru saja diambil. Ini buat perekamannya beda hari ya teman-teman ya. Perekaman video akurasi dan juga video untuk bagian di reviewnya. Oke. 500, tinggal 500. Tadi saya mulai di 1900. Ya seperti biasa, karena unit-unit semi auto itu memang terkenal dengan powernya gede. Sekalipun sudah kepasang untuk bagian regul seperti ini. Untuk regul sebenarnya di unit-unit semi auto itu dia membantu banget, terutama untuk ngurangin daya konsumsi angin yang terlalu gede. Karena regul bisa disetting kan teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, terakhir di sini. Nah, aman. Bagus untuk bagian dari unitnya, terutama untuk bagian dari akurasinya. Sekarang tak perlihatkan untuk angin putar. Seperti itu tadi untuk bagian dari tesnya. Betul-betulnya di 7,7 posisi angin termasuk kelengkapan. Jadi cuma posisi angin tabung. Teman-teman nambah kelengkapan. Mungkin nanti bisa nambah. Agak susah sih untuk biasanya itu di 100 memperlihatkan yang ada di sebelah sini. Oke, tamatin untuk nanti videonya ya. Kita coba tanyakan dulu ke bagian yang ngurusin buat harga-harganya. Terutama ya, karena unitnya ini sudah akurasi. Jadi nanti kalau teman-teman pengen kirim langsung bisa. Jadi buat akurasinya kan sudah ada di video ini. Cuma ada dua, yang warna hitam kayaknya sudah dibawa pergi sama orang lain dan dikirim maksudnya ya. Oke, sekarang sebagai penutupan video kita coba untuk bagian dari permainan semi autonya ya. Nah, sebelah sini saja. Aku lupa, maaf. Aduh, sama kecengklak teman-teman untuk bagian dari report saya. Oke ya, gini ya. Untuk permainannya semi auto ini kita naikkan ke atas, kokang. Ya. Kalau pengen masukin mimis, kunci kayak gini. Kalau sudah masuk, baik terutama magasin ya. Karena semi auto itu hanya bermain di magasin nanti. Nah, kayak gini. Dan semi auto cuma gini saja. Kalau unitnya modelnya kayak gini, kalau gini manual, ini semi auto. Kita tadi mainnya di manual gini. Oke ya. Sekarang kita coba tanpa mimis. Masuk ya untuk bagian getarannya ya. Regelnya kencang. Ini kalau saya tampilkan di teleskop nanti bakalan kelihatan banget. Soalnya teleskop saya ini tahan getarnya sudah hilang. Oke, sini saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit ini, nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Untuk harganya di 7,7 tuh unit saja. Belum termasuk kelengkapan seperti peredam, tali sandangnya itu belum. Ya. Ini sekalipun tanpa peredam sudah kelihatan banget ya, buat suaranya sudah kecil ya. Soalnya untuk bagian dari serombong ternyata dia ada sebuah inovasi berupa model seperti baffle yang ada di Griffon T-Rex Bulbub. Jadi dia tuh angin mecah di dalam serombongnya, habis itu tersalur di bagian serombongnya sehingga buang untuk bagian suaranya, mengurangi suaranya. Oke, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.